sahabat budaya. Kita berada di tengah-tengah komplek makam Jatisari. Di sini kita lihat di beranda ini batu asli dari jenis andesit yang sudah berbentuk balok. Fungsinya ini merupakan batu dudukan untuk pemimpin doa untuk melakukan tawasul kepada para almarhum di sini. Nah, di sini kita lihat batu jenis andesit muda ya, andesit muda yang memang dari dulu bentuk tertanam di sini dulu ditanam ditanam di dalam tanah, kemudian disisir, dibongkar, kita melihat di sini. Jadi konturnya baru kita kelihatan ketika sudah digali. Nah, kita ke sini kita melihat beberapa konten batu dari luar. Ini adalah jenis-jenis batu andesit yang sudah dibentuk dari tanah Jawa. Ini adalah jenis batunya balok-balok. Ini kita lihat berat untuk penguncinya. Fungsinya ini adalah untuk pemberat kapal. Jadi sudah dibawa dulu oleh kapal-kapal besar yang datang ke Bangka bersama para ulama. Ini merupakan batu yang dipotong-potong untuk pemberat kapal. Dan juga separuhnya dibuat untuk nisan. Jadi ketika ada ulama mereka meninggal langsung dibuat seperti ini. Tapi tidak dipahat di Bangka, tapi sudah dipahat di tanah Jawa. Karena abad ke-16 sampai ke-18 tidak ada pemahat ataupun bengkel nisan yang ada di Bangka ini nggak ada gitu. Jadi kita bisa lihat keasliannya dipotong dari sana. Mereka di sini. Makam Jatisari, kita bisa melihat di urutan ketiga makam ketiga ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bisa melihat ini adalah kepala nisan dengan motif medalion. Di tengah-tengahnya ada medalion dengan huruf pegon. Jadi lihat kaligrafinya. Ini kaligrafi naskhi bercampur dengan sudut dengan gaya jalinan agak berdiri gitu. Bacanya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi tidak ada tariknya ataupun tahun meninggal atau lahir nggak ada. Ini menandakan sudah sangat tua ya, sekitar abad ke-16 Masehi. Ini adalah medalion yang diukir dari tanah Jawa. Ini adalah motif teratai atau tunjung telogo kalau dalam bahasa Kecirebonannya, motif kepala bawang. Kemudian di sebelah kiri adalah motif sulur-suluran. Kemudian ini motif kurung kurawang. Selamat sore sahabat budaya. Kita urutkan makam dari pertama ya. Yang pertama ini adalah namanya Syekh Syarif Khatib. Yang pertama ini makamnya masih bermotif lengkung spora ya, atau panil jati atau mego mendung namanya ini. Kemudian yang kedua ini Syekh Syarif Saleh, makamnya dengan nisan yang sangat besar. Ini yang ketiga ini adalah Syekh Syarif Yusuf. Mereka bertiga ini adalah keturunan dari Kesultanan Cirebon, atau masih ada hubungan nasab dengan
dengan Gunung Jati. Di sini ada 9 makam. Jadi sampai makam ketiga, kemudian keempat, kelima, kemudian keenam, ketujuh, 4, 5, 6, 7 maksudnya 8. Ini adalah makam Syekh Syarif Jati Sari atau Syarif Alafiyah nama aslinya gitu. Ini motifnya panil jati. Dulu ada sepasang tapi diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dikira dia mungkin barang antik, diambil. Harusnya ada satu lagi di sini yang sama gitu. Kemudian ini adalah ini makam perempuan. Makam perempuan. Ini motif Madura, lengkung spora atau disebut lengkung kalamakara kalau dalam kaidah tipe nisan Demak Tralaya disebut kalamakara atau motif candi. Nah, makam ini dikeramatkan oleh masyarakat karena mereka adalah para ulama. Di sini juga kita bisa melihat motif candinya di sini. Nah, candinya di sini ada bertingkat. Ini masih ada pengaruh dari Hindu Buddha abad ke-16. Peralihan dari masa Hindu Buddha ke Islam. Jadi motifnya itu disterilisasi namanya. Syekh Jatisari adalah ulama abad ke-16 Masehi yang merupakan anak dari Syekh Jatiswara yang makamnya ada di Tiangtara. Syekh Jatiswara ini adalah anaknya dari Syekh Ciremijati yang juga makamnya ada di Tiangtara. Syekh Ciremijati ini merupakan keturunan dari anak dari Syarif Fatahillah yang merupakan keponakan dari Sunan Gunung Jati. Atau Syarif Alafiyah ini datang ke Bangka sekitar abad ke-16 dalam tujuan untuk mendakwakan agama Islam, tapi sebelumnya mereka sekolah dulu di Hadramaut, Yaman, kemudian baru pulang ke sini untuk membantu ayahnya Syekh Syarif Jatiswara dalam mendakwakan agama Islam. Nah, jadi makamnya ini disebut Jatisari, itu sebenarnya gelar lokal. Bukan perempuan Sari itu, tapi aksen dari masyarakat Bangka Kota nyebut sehari itu sari. Sehari maksudnya satu hari, karena ketika beliau meninggal untuk kepengurusan jenazahnya cukup sehari dan dianggap masyarakat adalah salah satu ulama yang keramat karena di hulu sungai Bangka Kota terdapat satu buah rakit yang membawa peralatan makamnya, baik itu wangi-wangiannya, kain kafan, kemudian kayu jatinya dan juga nisannya yang sudah diukir. Nah, dalam satu hari selesai pemakamannya, jadi disebut orang sebagai Jati Sari atau Jati Sehari. Nama aslinya adalah Syarif Alafiyah gitu.